Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau ngejelasin gimana caranya memperbanyak string of heart. Di sini aku punya 4 cara, aku tunjukin satu-satu ya. Cara yang pertama yaitu dengan cara memisahkan umbi. Nah, biasanya kalau kita simpan string of heart dengan cara digulung di atas pot semua, itu kemungkinan tumbuh umbinya lebih banyak. Jadi kita tinggal bongkar potnya aja, terus cari bagian-bagian yang udah tumbuh umbi, lalu dipotong. Nah, ini seperti ini udah tumbuh umbi, jadi bisa kita potong langsung. Bagian yang dipotong itu ada di bagian yang tempat tumbuh daun. Nah, kayak gini. Ini di antara daun, ini tumbuh umbinya, tumbuh akarnya juga. Nah, di sini nanti dia bakal tumbuh jadi daun-daun baru. Nah, ini dipotong aja di bagian sini. Cara ini jarang gagal soalnya umbinya udah ada, jadi kita tinggal tanam umbinya ke media. Nah, ini di sini umbinya udah ada. Aduh, ngeblur, sorry ya. Umbinya udah ada, terus akarnya udah ada. Jadi kita tinggal potong bagian daun-daun yang nantinya nggak akan kepake, karena ini kan nanti kita bakal masukin ke dalam media tanam. Jadi daun yang tumbuh di antara dua umbi itu kita langsung potong aja. Nah, kayak gini, ini udah ada umbinya juga, bisa langsung dipotong. Nah, terus udah gitu daun yang ada 2 di antara umbi gitu dipotong lagi. Nah, biasanya aku kalau buat numbuhin umbi berikutnya, biasanya aku lingkarin kayak gini aja di atas pot. Jarang aku gerai ke bawah biar umbinya cepet tumbuh, jadi aku lingkarin aja di atas tanah. Nah, ini yang tadi habis dipotong langsung aja ditanam ke media tanam. Nah, usahakan bagian yang nantinya bakal tumbuh umbi mengarah ke dalam tanah, soalnya biar gampang tumbuh umbi-umbi berikutnya gitu. Nah, biasanya aku lingkarin kayak gini aja. Oke, sekarang cara yang kedua. Nah, yang cara kedua ini gampang banget. Biasanya kadang kan suka takut ya buat motong, aduh takut nantinya mati atau kayak gimana. Nah, ini dijamin gak akan mati karena kita nggak akan potong dulu si string of heart-nya ini. Buat yang baru mau mulai belajar cara memperbanyak string of heart, bisa pakai cara ini karena cara ini lumayan gampang dan jarang gagal. Kita cukup sediain pot, selain pot yang induknya, terus kita ambil satu bagian, terus kita lingkarin di atas potnya. Usahain bagian yang bakal tumbuh umbi itu menghadap ke media tanah, nggak usah sampai dikubur, tapi cukup untuk menghadap ke media tanah. Nah, ini sama aja kayak yang induknya, jadi disiram kayak biasa. Nah, biasanya aku suka tahan pakai batu atau jepit rambut atau apa yang bisa nahan biar si bagian yang bakal tumbuh umbinya ini menghadap ke media tanah. Cara yang ini juga jarang gagal, ini udah aku sering coba dan sering ini. Nah, ini bagian yang umbinya nanti kan tumbuh di bagian sini ya, ini diusahakan untuk menghadap ke tanah. Nanti kalau misalkan udah mulai tumbuh umbi-umbinya, kita bisa pakai cara yang pertama tadi, kita langsung pisah-pisahin, terus tanam ke media tanam. Nah, terus bagian yang ininya nggak usah dipotong atau dicabut, biarin aja kayak gini. Tapi yang udah kita pindahin ke pot ini tetap disiram ya. Cara yang ketiga itu aku pakai cara water propagation. Nah, ini aku punya string of heart yang udah panjang banget. Nah, aku mau gunting di salah satu daunnya, batangnya. Aku mau cari yang udah lumayan ada umbinya. Nah, nanti kita potong di sini. Kita bisa potong di sini juga. Nah, kebenaran di sini aku ada yang udah tumbuh umbi. Nah, ini yang mau aku potong. Tapi kalian kalau misalkan belum ada umbinya nggak apa-apa, dipotong tetap di bagian sini. Nah, bagian yang bakal tumbuh umbi. Oke, kita potong di sini. Ini nanti bagian yang setelah kita potong ini bisa tumbuh jadi daun yang baru lagi. Daun-daun yang ada di sekitar umbinya ini kita gunting, karena nanti kan ini bakal kita masukin ke dalam air.
Jadi harus ada bagian daun yang dibuang. Nah, ini daunnya digunting aja, tapi daunnya nanti bakal kita simpen di media tanam juga, karena ini daunnya bisa tumbuh akar juga. Oke, kita gunting daunnya. Oke, nah ini nanti bagian yang ujungnya ini yang bakal kita masukin ke dalam air. Oke, setelah digunting, sekarang aku mau siapin airnya. Di sini aku tetesin pakai Growth Serum, ini dari No Brand Plant. Atau kalian bisa juga pakai B1 atau pakai serum penguat akar atau penumbuh akar, itu bisa kalian pakai. Nah, udah ini kita langsung masukin aja bagian yang udah kita gunting ke dalam air. Prosesnya ini memang makan waktu, jadi nggak bisa cepet-cepet. Nanti setelah tumbuh akar baru bisa kita pindah ke media tanam yang aslinya. Jadi nggak di air lagi, tapi tunggu sampai akarnya keluar, baru bisa kita pindah. Nah, cara yang keempat ini aku medianya pakai sphagnum moss, atau kalau misalkan kalian nggak ada bisa pakai lumut hidup yang biasa yang warna hijau, atau bisa pakai media tanah biasa. Sphagnum mossnya ini aku rendam dulu pakai air dicampur dengan penumbuh akar atau growth serum, atau bisa juga pakai B1, atau bisa juga air yang dicampur dengan pupuk NPK secukupnya. Lalu kemudian wadahnya ini di bagian bawah aku kasih lubang sedikit untuk tempat keluar masuknya udara, sedikit aja. Nah, usahakan si sphagnum mossnya ini dalam keadaan lembab, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Oke, sekarang kita potong bagian SOH nya, nanti batangnya yang nggak akan terpakai kita buang. Maaf ya ini kalau blur. Yang aku ambil ini cukup bagian daunnya dan tempat tumbuh umbinya. Batang yang terlalu panjang kita potong aja. Nah, jadinya seperti ini. Ini cukup, batangnya tidak terlalu panjang juga, nggak terlalu pendek juga. Nanti langsung kita tempatkan di sphagnum moss ini. Nah, usahakan bagian umbi yang bakal jadi umbinya itu kita tutupin pakai sphagnum mossnya juga. Nah, kayak gini, jadi tertutup. Nah, kecuali bagian daunnya nggak usah kita tutup. Usahakan bagian daunnya nggak tertutup sama moss, karena nanti bisa busuk kalau misalkan daunnya tertutup sama moss. Jadi cukup bagian batang yang bakal tumbuh umbinya aja yang ditutup sama moss. Nah, bagian daun yang udah kita potong-potong kayak gini, jangan kita buang, karena ini juga bisa tumbuh akar di bagian batangnya. Nah, kayak begini, simpan aja. Setelah itu aku tutup dan aku masukkan ke dalam plastik untuk menjaga kelembabannya. Nah, kalau misalkan udah dimasukin ke dalam plastik ini, kita harus cek setiap hari gimana pertumbuhannya. Nah, kalau misalkan ada daun yang ternyata busuk, itu langsung kita pisahkan agar nggak kena daun yang lainnya. Nah, jaga agar sphagnum mossnya ini tetap lembab. Kalau misalkan emang udah beberapa hari dan udah mulai kering, kita bisa spray halus aja, jangan terlalu basah, biar si tanamannya ini nggak busuk. Nanti kalau misalkan akarnya udah keluar, baru kita pindah ke media tanam yang normal biasa. Sekarang ke cara siram. Biasanya aku siram seperti ini, diguyur aja sampai media tanahnya basah semua. Jadi nggak aku spray, tapi syaratnya media tanamnya harus poros. Nah, kayak gini. Kalau kita habis siram banyak itu harus langsung keluar lagi airnya. Untuk media tanamnya aku pakai media tanam kaktus sukulen yang biasa aku pakai. Bisa cek di video aku, cek playlist, itu banyak media tanam yang aku pakai. Nah, di sini aku tunjukin, ini salah satu contoh string of heart yang kekurangan air. Jadi dia bentuknya agak keriput. Terus kalau dipegang itu agak layu. Nah, ini agak layu dan agak keriput, itu tandanya kurang air, jadi langsung aja disiram. Nggak harus nunggu sampai 1 minggu. Kalau medianya udah kering, siram aja. Nah, ini string of heart yang cukup air, sehat, segar, jadi nggak perlu disiram dulu.
Untuk string of heart yang menjuntai ke bawah seperti ini, seperti biasa, bagian potnya ini aku siram seperti biasa, tapi untuk bagian ujung-ujungnya yang menjuntai ini biasanya aku spray halus, aku mist biar nggak kekeringan. Sekarang untuk pemupukan, biasanya teman-teman banyak yang nanya sama aku, kok string of heart aku tumbuhnya kecil-kecil. Nah, biasanya aku pakai pupuk NPK 1 bulan 2 kali. Aku korek di bagian ujungnya, terus aku tanam 5-7 butir, nggak perlu banyak-banyak. Setelah dimasukkan ke bagian ujung, lalu kubur lagi. String of heart juga senangnya sama yang cukup sinar matahari. Jadi dia aku tempatin di tempat yang kena sinar matahari pagi atau sore. Jangan kena sinar matahari langsung karena nanti dia akan gosong.